Hai teman-teman, ayo ikut sekolah minggu di Kids for Christ. Dah. Selamat sore adik-adik, berjumpa kembali di dalam ibadah Kids for Christ Ministry di sore hari ini. Kakak-kakak akan menyapa adik-adik yang ada di rumah. Shalom adik-adik. Puji nama Tuhan. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Kita akan beribadah, memuji menyembah Tuhan, naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tanah Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tanah Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mari adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kakak akan berdoa untuk memulai ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang berlimpah-limpah buat setiap kami. Saat sore hari ini kami masih bisa bersama-sama beribadah Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah-Mu buat kehidupan setiap kami. Bapa, kami akan memulai ibadah pada sore hari ini. Biarlah Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada berakhirnya. Biarlah semua berjalan sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang memimpin setiap kami, baik kakak yang melayani dan juga adik-adik yang mengikuti di rumah Bapa. Terima kasih
izinkan teman kita akan memuji Tuhan. Tentara kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita, tidak ada dor. Ayo adik-adik, bangkit berdiri kembali. Kita masih akan memuji Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini kami boleh dengar lagi cerita firman-Mu. Berkati kami semua, kami akan melayani, berikan hikmat dari Tuhan, Roh Kudus mengurapi. Semua ada di rumah boleh duduk diam untuk dengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Oke, apa yang harus kita lakukan sebelum kita dengar firman Tuhan? Sama-sama bangkit berdiri adik-adik. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi, dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Ya, mari silakan duduk kembali. Ada di rumah yang sudah bisa baca Alkitab, mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-1.
Jadi sekali lagi Lukas 18 ayat yang ke-1, Kang Ji akan bacakan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sekali lagi, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, judul firman Tuhan sore hari ini, tidak jemu-jemu berdoa. Boleh katakan sama-sama? Tidak jemu-jemu berdoa. Nah, di situ Tuhan Yesus mengatakan dengan sebuah cerita untuk menjelaskan, untuk menegaskan, untuk kasih ingat kembali, ingat-ingat, untuk mengingatkan kembali supaya kita jangan jemu-jemu berdoa. Nah, jangan jemu-jemu berdoa artinya kita jangan bosan-bosan berdoa. Kita jangan pasti berdoa, terus berdoa, selalu berdoa, selalu meminta kepada Tuhan. Jadi berdoa artinya kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Nah, kakak percaya adik-adik di rumah pasti punya keinginan, apalagi ini sudah mau bulan Desember mulai Natal, pasti kita punya keinginan beli baju baru, sepatu baru dan segala macam. Nah, kakak pernah seingat kalau kita ingin sesuatu, ingat kita berdoa, minta dulu kepada Tuhan, baru minta kepada orang tua. Nah, di sini dikatakan kenapa Yesus menegaskan, Yesus mengingatkan kembali kepada kita semua, khususnya adik-adik di rumah, supaya kita jangan jemu-jemu berdoa. Kita harus selalu berdoa, minta kepada Tuhan, karena Dia Bapa kita yang baik. Memang banyak kali kalau kita minta sesuatu kepada mama atau papa atau kepada oma atau opa atau kakak kita, mungkin banyak kali kan selalu dikatakan, oh iya nanti besok dikasih, oh nanti 2 hari lagi. Tapi banyak kali kan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kadang kita sudah tunggu, Kak mana? Pak mana tuh Papa ada janji? Tapi ternyata tidak pernah ada. Nah, banyak kali kita jadi otomatis kita jadi pasti bosan untuk meminta. Nah, karena itu sore hari kita belajar, Tuhan Yesus ingatkan kembali supaya kalau kita berdoa, kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, jangan bosan, jangan pasti, jangan orang berhenti meminta kepada Tuhan. Nah, Yesus yang mengajar. Nah, kakak punya cerita, karena di sini juga Yesus menceritakan sesuatu kisah untuk menegaskan supaya jangan mereka pada waktu itu jangan jemu berdoa. Nah, satu kali ada seorang anak bernama Doni. Kakak ingat sih tidak ada yang nama Doni ya. Di sini tidak ada nama, adik di rumah tidak ada nama Doni. Jadi kayak pakai nama Doni. Nah, satu kali Doni dia tersesat di tengah hutan. Nah, kalau tersesat di tengah hutan berarti dia sudah lupa dia mau jalan pulang, betul? Dia sudah tidak tahu lagi jalan pulang, jadi dia tersesat. Nah, waktu dia tersesat dia berjalan tanpa arah, tanpa tujuan karena dia tersesat. Dia mencari tempat supaya dia bisa tahu jalan untuk pulang. Hari semakin siang, sore menjelang malam dia terus mencari. Dan akhirnya waktu dia lihat mulai sore hari, karena kalau sampai malam hari, kalau di tengah hutan pada waktu malam hari kan banyak binatang buas, itu berbahaya buat Doni. Jadi Doni putuskan waktu itu untuk dia mencari tempat untuk dia berlindung untuk malam itu. Dan akhirnya dia mencari tempat untuk berlindung. Dan akhirnya dia lihat hari semakin sore, dia belum menemukan, tapi dia terus mencari. Mungkin ada gubuk atau apa saja, dia bisa berlindung. Dia terus mencari dan mencari, akhirnya dia menemukan ada sebuah rumah. Dan rumah itu dikelilingi oleh tembok yang tinggi. Nah, akhirnya diputuskan, Doni punya harapan untuk tempat ini, rumah itu dia tinggal bermalam dan besok dia bisa cari jalan untuk pulang. Nah, waktu dia bertemu dengan rumah ini dengan pintu tembok yang tinggi, akhirnya dia cari gerbangnya, pintunya untuk masuk rumah itu. Waktu dia menemukan, dia putuskan untuk mengetok pintu itu. Nah, setelah dia mengetok, halo, ada orang? Tolong buka pintu. Oh gitu, dia ngotot.
Dia mengetok lagi, ada orang tolong bukakan pintu. 1 jam, 2 jam, dia mengetok terus, 3 jam, dia mengetok terus. Tapi akhirnya pada satu titik, akhirnya Doni mulai hilang harapan, mulai putus asa. Doni karena dia lihat, sudah semakin sore, sudah mau malam, ini berbahaya. Akhirnya Doni mungkin waktu itu dia putuskan, ya sudah, dia cari tempat lain untuk dia berlindung malam itu. Waktu dia mulai meninggalkan rumah itu, dia terpikir lagi, siapa tahu, coba sekali lagi mengetok, siapa tahu orang di dalam bisa bukakan pintu. Akhirnya dengan berat hati, dengan mulai putus asa, Doni mendekati gerbang itu lagi dan Doni mencoba untuk mengetuk lebih keras lagi, lebih kuat lagi. Tok, 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 halo, ada orang, tolong bukakan pintu. Saya perlu untuk tinggal malam ini karena saya tersesat di hutan. Tok, 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 halo, tolong bukakan pintu. Tiba-tiba pintu bergerak. Doni tahu, ini sudah pasti ada orang yang bukakan dia pintu. Singkat cerita, begitu dibuka pintu, Doni dia senang sekali. Ada seorang kakek yang buka pintu dengan ramah, dengan senyumnya, dan kayak katakan, kamu kenapa sampai tersesat? Doni menjelaskan, dia tersesat, dia tidak tahu arah pulang. Akhirnya kakek mempersilahkan dia masuk, dan waktu Doni masuk, Doni lihat, ternyata jarak dari gerbang ke rumah itu sangat jauh. Jadi sementara dalam perjalanan, Doni punya satu pertanyaan untuk kakek ini. Hanya Doni memberanikan diri untuk bertanya, kakek, kenapa lama sekali kakek buka pintu? Padahal sudah hampir malam. Doni hampir putus asa, hampir sudah tahu seperti apa. Nah, kakek dengan senyumnya, dengan ramah, dan kakek menjelaskan, Don, ceritanya begini. Karena banyak kali sebenarnya waktu kakek sudah dengar ketokan yang pertama, kakek sudah dengar. Tapi banyak kali ternyata ada orang-orang yang lewat rumah itu yang hanya iseng-iseng saja, cuma bermain pintu, cuma main ketok-ketok saja. Itu banyak kali terjadi. Jadi kakek waktu ada orang ada terdengar pintu diketok, kakek itu menunggu waktu yang lama untuk turun dan membuka pintu. Doni bilang, seperti itu kek. Iya. Jadi banyak anak-anak yang iseng cuma suka toki saja itu pintu. Nah, tapi kakek coba menjelaskan, tapi ada juga kadangkala waktu kakek hendak mendekati pintu untuk membuka, ternyata mereka tidak mengetok lagi. Begitu kek. Iya, sebenarnya waktu tadi kakek kita sudah dengar, waktu berapa jam sebelumnya, kakek hendak buka pintu, tapi tidak mengetok lagi. Jadi kakek kembali lagi ke rumah. Doni teringat, itu pada waktu dia mulai putus asa, dia mau tinggalkan rumah itu. Iya, oke. Nah, akhirnya waktu itu setelah Doni mendengar itu, akhirnya Doni senang, dia bisa tinggal, dan kami bilang silakan bermalam. Doni disuguhkan makanan, dan singkat cerita Doni tinggal, dan besok paginya Doni bisa kembali, dan kakek itu menunjukkan jalan untuk dia bisa kembali keluar dari hutan itu. Nah, apa yang kita belajar dari cerita ini? Ada di rumah. Nah, jadi ternyata mengetok seperti Doni mengetok itu seperti kita meminta kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin ada banyak kali Tuhan semua jawab orang berdoa, tapi orang sudah bosan karena saking lamanya berdoa tidak Tuhan jawab. Kita bosan, kita pasti berdoa, kita berhenti berdoa. Jadi mungkin Tuhan semua jawab, Tuhan semua kasih itu baju baru, Tuhan semua kasih itu sepeda baru, kita sudah tidak berdoa lagi. Jadi Tuhan tidak jadi menjawab doa kita. Nah, jadi karena itu akan juga diberkati dengan cerita firman Tuhan ini. Jadi setiap doa kita, kakak mau kasih tahu, setiap doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Amin. Pasti didengar oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan menjawab itu ada 3. Tunggu. Yang kedua Tuhan menjawab ya. Yang ketiga Tuhan jawab tidak. Berarti Tuhan tidak akan mengabulkan doa itu. Tapi Tuhan mendengar setiap doa kita. Dan karena itu Tuhan selalu ingatkan kepada kita. Kakak juga diingatkan. Kakak-kakak semua diingatkan. Ada di rumah diingatkan Tuhan. Terus berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Kalau kita berhenti berdoa itu artinya kita
kehilangan iman kepada Tuhan. Kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tapi Kak percaya dan kita semua sama-sama percaya kalau kita selalu berdoa, kita terus berdoa, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Amin. Kita akan melihat Tuhan menjawab setiap doa kita, apapun kebutuhan kita. Dan Tuhan mau terus melihat iman kita. Kita serius nggak berdoa, kita sungguh-sungguh nggak berdoa kepada Tuhan. Dan waktu kita serius berdoa, kita sungguh-sungguh berdoa, meminta setiap apapun keinginan kita akan melihat jawaban Tuhan. Jawaban dari setiap doa kita. Amin. Amin firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini kami boleh dengar cerita firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan untuk terus selalu berdoa, tidak jemu-jemu berdoa, tidak bosan, tidak pasti, tidak berhenti untuk berdoa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Bapa kami yang baik, yang selalu dan selalu mendengar setiap doa kami. Engkau Allah yang terus memberikan telinga-Mu untuk mendengar setiap cerita kami, setiap permintaan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang menjawab setiap doa kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ada di rumah yang sudah mendengarkan, mereka tuh selalu berdoa, membangun hubungan, terus apapun keinginan mereka terus berdoa kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat sore hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Saatnya kami akan memberikan persembahan. Biar dengan sukacita dan tulus hati, kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silahkan memberikan persembahannya. Dan sama-sama kita berdiri, kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Naikkan pujian di hadapan Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur kami naikkan kepada-Mu, karena berkat anugerah-Mu Tuhan, kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah mengajar kami untuk kami hidup tetap bertekun dalam doa kami, karena kami tahu Engkau Allah yang setia, yang menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Dan mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu dalam ibadah dari awal hingga akhirnya dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Ucap syukur buat setiap kakak yang telah melayani, diberkati Tuhan. Setiap adik-adik yang ada di rumah Tuhan, yang mengikuti ibadah ini Tuhan, diberkati setiap kehidupan mereka semua Tuhan. Dalam setiap studi mereka Tuhan, diberkati dengan hikmat yang daripada Tuhan, kepintaran daripada roh yang suka Tuhan untuk belajar Tuhan. Engkau memberkati buat setiap orang tua Tuhan, diberkati Tuhan, pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Mengucap syukur buat setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami, dalam Engkau mempertemukan kami di jam-jam ibadah yang akan datang. Mengucap syukur buat berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Dah.